Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif setelah beliau putus asa dengan kaumnya. Beliau mengajak mereka kepada agama Islam, akan tetapi mereka tidak merespon baik ajakan beliau. Seseorang dari penduduk Taif berkata, "Apa yang engkau inginkan dari kami? Pergilah dari sini, kalau tidak kami akan membunuhmu." Mereka pun melemparinya dengan batu hingga darah mengalir dari kedua kaki mulianya. Maka ketika beliau sudah merasa tenang, beliau pun berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rohim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho kepadaku dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu." Nabi SAW pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota Taif. Beliau pergi dalam keadaan gundah, maka beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tiba-tiba terlihat awan menaunginya. Maka beliau melihat malaikat Jibril memanggilnya dan berkata, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين." Allah telah mendengar perkataan dan respon kaummu kepadamu, dan Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk melakukan apa yang ingin kau lakukan kepada mereka. Maka malaikat gunung mengucapkan salam kepadanya lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rohku telah mengutusmu kepadaku untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Akshabin ini ke atas mereka." Maka Nabi SAW yang sangat penyayang berkata dengan lembutnya, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Ketika Nabi SAW kembali ke Mekah, beliau sholat di sepertiga malam. Maka sekelompok jin datang mendengarkannya. Maka ketika beliau selesai dari sholatnya, para jin menyatakan keimanannya kemudian pulang untuk memberikan peringatan kepada kaum jinnya. Maka turunlah firman Allah, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Nabi SAW menderita atas perlakuan kaumnya, sehingga para sahabat bertanya-tanya kapankah kemenangan itu akan datang. Sayyidina Hubab bin Al-Araj mendatangi Nabi SAW di Ka'bah untuk menyampaikan keluhannya atas kekerasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah?" Maka beliau duduk dan berkata, "Sungguh di antara orang-orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi, lalu dagingnya terkelupas dari tulangnya atau uratnya. Namun hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada juga yang diletakkan gergaji di tengah kepalanya, lalu kepalanya itu digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Namun siksaan itu tidak menyurutkan dia dari agamanya. Sungguh, Allah menyempurnakan urusan Islam ini hingga ada seorang yang mengendarai tunggangannya berjalan dari Syan'a menuju Hadramaut. Tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, akan tetapi kalian terburu-buru."
Ada lagi kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang telah mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, maka ia penasaran dengan ajaran yang beliau bawa. Abu Dzar pun berjalan melewati Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Sepertinya kau adalah orang asing." Kemudian Abu Dzar berkata, "Betul." Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Ada keperluan apa kau kemari? Apakah yang kau cari di kota ini?" Kemudian Abu Dzar berkata, "Kalau kau bersedia untuk merahasiakan ini, maka aku akan memberitahumu." Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Sungguh aku akan merahasiakannya." Kemudian Abu Dzar pun berkata, "Aku telah mendengar kabar bahwa seseorang dari kota ini mengaku sebagai nabi, maka aku mengutus saudaraku ke kota ini untuk memastikan kabar tersebut. Tetapi aku kurang puas dengan kabar yang ia bawa, maka aku ingin datang untuk menemui orang itu." Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Sesungguhnya dia Muhammad memang benar utusan Allah. Maka pagi hari ini engkau harus mengikutiku. Hendaknya engkau tetap mengikutiku sehingga engkau memasuki rumah yang aku masuki." Kemudian akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demi zat yang jiwaku ini berada di dalam kekuasaannya, niscaya aku akan menjelaskan secara terang-terangan di hadapan mereka." Kemudian Abu Dzar keluar hingga sampai di Masjidil Haram. Ia lalu berseru dengan sekuat suaranya, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Kaum Quraisy pun bersorak protes terhadap Abu Dzar. Mereka semua berseru untuk membunuh Abu Dzar. Semua orang bangkit dan memukulinya hingga ia terkapar. Lalu datanglah Al-Abbas menelungkupinya untuk melindunginya dari pukulan orang banyak, seraya berkata, "Celakalah kalian, tidakkah kalian tahu bahwa dia dari Bani Ghifar? Tidakkah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke negeri Syam melalui kampung halamannya?" Akhirnya Al-Abbas pun berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari tangan mereka. Setelah berbagai ujian yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, ada ganjaran yang menunggunya. Ganjaran yang tak pernah beliau sangka. Ganjaran itu adalah perjalanan Isra Miraj. Perjalanan yang diberkahi itu sebagai penghibur hati Nabi Muhammad atas perlakuan buruk penduduk Mekah dan Taif kepadanya, dan sebagai penghalang kesedihan serta kegundahan beliau selepas kepergian pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidah Khadijah. Malaikat Jibril pun mendatanginya di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib pada malam ke-27 Rajab tahun ke-8 setelah kenabian. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kisah tersebut. Ia berkata, Rasulullah SAW didatangi oleh buruk. Buruk merupakan kendaraan yang ditunggangi oleh para nabi terdahulu. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Maka ketika aku ingin menungganginya, ia sulit dikendalikan." Kemudian Jibril dengan sigap mengelus kepalanya, seraya berkata kepada buruk, "Apa kau tidak malu atas tingkah lakumu itu? Demi Allah, tidak ada orang paling mulia yang akan menunggangi engkau, kecuali beliau Nabi Muhammad SAW." Setelah itu, buruk pun mengucurkan keringatnya karena malu. Maka buruk pun menjadi jinak dan aku pun menaikinya. Kemudian ia membawaku terbang, maka nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah di antara langit dan bumi hingga kita sampai di Baitul Maqdis. Lalu aku pun mengikat buruk di halaman masjid, maka Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya yang telah berkumpul untuk menyambut kedatangannya. Nabi Muhammad SAW merasa malu kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau pun dipersilahkan untuk memimpin sholat. Akan tetapi beliau menolak. Maka malaikat Jibril pun berkata, "Majulah wahai Muhammad." Maka beliau pun memimpin sholat karena beliau adalah imam para nabi dan rasul. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.